Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Siti Rohimah dari kelas 4C gitu ya, dengan NIM 12350100101. Nah, jadi sebagaimana arahan dari Bapak, di sini saya akan mereview salah satu bab dari buku karyanya Abah yang judulnya itu Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, menarik banget kan ya. Nah, jadi di sini saya akan mereview bab pertama, yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Jadi sebenarnya teori itu kayak sering banget didengar gitu ya, dari mulai podcast ataupun buku-buku yang lain juga gitu, kayak banyak banget yang ngebahas. Cuman ya kan tiap penulis ataupun kayak di podcast juga kayak banyak pandangan yang berbeda gitu ya. Teorinya itu ada berapa gitu, dan gimana masuknya, dari wilayah mana, itu beda-beda kan ya. Nah, jadi makanya di sini saya ngambil yang ini gitu ya, yang bab pertama ini. Oke. Nah, di sini Abah itu membagi teori masuknya Islam ke Nusantara itu menjadi 4 teori. Yang pertama itu teori India, yang kedua itu teori Arab Mekah, kedua itu teori Arab Parsi, tiga ya tadi dua, tiga itu Arab Parsi, dan yang keempat itu teori Cina Indo-Cina. Nah, yang keempat ini tuh kayak menarik banget, soalnya kayak jarang banget gitu ya yang ngasih judul teorinya itu teori Cina Indo-Cina. Yang pernah saya dengar tuh ataupun baca, kayaknya yang sering itu kayak teori Cina aja gitu ya, bukan teori Cina Indo-Cina. Dan ternyata Abah juga setelah dibaca gitu ya, Abah juga prefernya ke yang teori keempat ini gitu. Tapi sebelum kita ngebahas ke teori keempat ini, kita akan bahas dulu teori pertama, yaitu teori India. Nah, gimana sih gitu ya. Nah, di teori India ini Abah itu bilang banyak pendukung gitu ya, banyak orang gitu yang mendukung teori ini gitu. Seperti misalnya nih ya, Snokhorgonye gitu, Harrison, Marison, McQueen, mereka tuh mendukung teori ini. Nah, secara umum gitu ya, teori ini tuh ya teori yang bilang gitu, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu di abad ke-13 Masehi gitu. Tapi meskipun begitu ya, mereka juga punya pandangan pribadi gitu ya, wilayah spesifik mana gitu ya yang menjadi awal mula Islam masuk ke Nusantara. Oke. Nah, jadi kayak misalnya nih ya, Van Ronkel, dia itu bilang kalau Islam ke Nusantara itu ya dari India Selatan gitu. Nah, beda lagi dengan Snokhorgonye gitu. Snokhorgonye bilang bahwa Islam masuk ke Nusantara itu ya dari Gujarat gitu. Nah, pendapat ini dibuktikan gitu dengan adanya bukti-bukti fisik berupa kuburan dan juga batu nisan gitu ya. Tapi ternyata ini juga dibantah lagi oleh Harrison gitu ya, dan juga Marison. Dia tuh bilang gitu, kenapa bisa dari Gujarat? Padahal kan Gujarat itu jadi Muslim gitu, jadi Islam gitu. Masyarakatnya, penduduknya gitu menjadi Muslimnya itu ya di akhir abad ke-13. Kayak bagaimana bisa masuk gitu ya Islam ini ke Nusantara, sementara Gujarat sendiri itu belum Muslim gitu di abad ke-13 ini tuh gitu. Makanya Harrison dan juga Marison itu bilang gitu kalau mereka itu berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu justru dari Bengal gitu. Nah, alasan lainnya juga selain dari tadi yang Gujarat itu ternyata belum Muslim gitu ya, belum Islam di abad ke-13 ini, ada juga alasan lain, yaitu di Gujarat itu tuh mazhabnya itu Hanafi ternyata, sementara di Nusantara kan mayoritasnya itu mazhabnya Syafi'i gitu. Kayak yang Syafi'i itu bukan dari Gujarat gitu, justru dari Bengal gitu, kata dari Harrison dan Marison gitu. Nah, selain itu juga batu nisan dan juga bentuk-bentuk batu nisan itu ternyata emang diperjualbelikan pada saat itu gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kata Abah gitu ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata ya orang non muslim juga menjual batu nisan tersebut gitu. Jadi si bentuk batu nisan itu kayak bukan bukti yang benar-benar bisa dijadikan bukti gitu ya. Gitulah intinya gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut aja ya ke teori kedua, yaitu teorinya Arab Mekah. Nah, kalau Arab Mekah ini secara umum ya, Abah itu mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu di abad ke-7, dan itu langsung dari orang Arabnya. Nah, ini tuh didukung oleh kayak Buya Hamka gitu ya. Dan itu ada catatan-catatannya.
kayak raja-raja itu dulu mereka diislamisasi gitu, diislamkan oleh orang-orang langsung dari Arab gitu ya, dari orang-orang Arab langsung gitu ya. Misalkan nih ya, dari ini Raja Tidore, yaitu Sereli Liat Jatu gitu, itu diislamkan oleh Syekh Mansur dari tanah Arab gitu ya, yang kemudian mengganti namanya jadi Sultan Jamaluddin. Dan ini juga menjadi salah satu bukti gitu ya, kenapa di Nusantara itu ya mazhabnya itu mazhab Syafi'i gitu ya, karena emang dibawa langsung dari Arab gitu. Nah, di Arab itu kan ada kerajaan Mamluk gitu. Kalau di sini ya, di sini gitu. Nah, kerajaan Mamluk itu bertepatan juga dengan adanya kerajaan Samudra Pasai gitu. Ya gitu ya. Kalau tidak salah ya gitu. Nah, kemudian kita langsung aja ke teorinya Arab Parsi. Nah, kalau Arab Parsi ini tuh sama gitu ya dengan teorinya India gitu. Jadi ya sama-sama mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu di abad ke-13 Masehi. Nah, kalau tadi kan di India itu dibuktikannya kayak batu nisan gitu ya, terus mazhabnya dan wilayah-wilayahnya juga gitu ya. Nah, kalau di Arab Parsi ini tuh dilihat dari ini buktinya itu, kayak misalkan adat-adat tuh tradisi kayak satu surah gitu ya, itu ada gitu ya, itu merupakan dari Parsia gitu ya. Dan juga kayak ejaan ngaji gitu, kayak Jabar, PS sama JR gitu, itu tuh dibawa dari Persia gitu. Sedangkan Fatah Doma Kasro itu kan dari Arab langsung gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu yang terakhir, itu teori keempat, yaitu teori Cina Indocina. Nah, kalau yang ini sebenarnya gak terlalu dijelasin gitu ya, kapan masuknya gitu Islam Nusantara itu, abad berapanya nggak ada di sini tuh, makanya aku bingung gitu ya. Tapi yang jelas Abah itu jadi Abah itu yang jelas prefernya di ini gitu ya, di teori yang keempat ini. Tapi penasarannya itu nggak ada gitu ya, kok nggak ada gitu, nggak ada secara jelasnya ditulis gitu di abad keberapanya gitu, beda sama yang sebelumnya gitu ya. Tapi intinya yang teori ini tuh bilang gitu ya, bukti-bukti kedatangan Islam berasal dari Cina itu dirujuk dari pada peristiwa gitu pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi gitu. Nah, selain dari yang peristiwa pemberontakan di Canton, teori ini juga dibuktikan dengan adanya catatan-catatan yang berasal dari kronik Klenteng Sampokong di Semarang, Jawa Tengah. Jadi ternyata banyak gitu ya, kayak raja-raja gitu. Raden Patah juga punya nama-nama Cina gitu ya. Kayak misalkan nih ya, Raden Patah gitu, nama Cinanya itu Pangeran Jinbun gitu ya. Arya Damar, nama Cinanya itu Swan Liong gitu. Nah, jadi mereka tuh punya nama Cinanya gitu ya. Oke, intinya kayak gitu. Nah, jadi dari keempat teori ini tuh, yang pertama teori India itu intinya ya, Islam masuk Nusantara itu di abad ke-13. Sama dengan yang teorinya Arab Parsi, itu juga di abad ke-13. Yang kedua itu yang kedua itu Arab Mekah. Yang Arab Mekah ini dia itu langsung dari orang Arabnya, dan itu di abad ke-7. Nah, sementara di Cina ini, yang Cina Indocina itu ini tuh belum jelas itu ya kapan. Karena di sini yang saya baca itu nggak tahu ini tuh tersirat gitu ya si maknanya itu, tapi emang saya belum nemu gitu ya di sini tuh kapan secara jelasnya gitu. Oke, jadi gitu ya. Di segitu ya review yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.